Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan buku pembahasan kita, yaitu berhala pertama, untuk mengambil pelajaran dari sejarah awal mula kesyirikan di muka bumi, karya Ustaz Zahir Al-Munakabawi, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Masyarifuddin Hafizahullah Ta'ala. Para jemaah, simak apa yang beliau sampaikan, dengarkan apa yang beliau sampaikan, semoga ilmu yang kita cari pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Ustaz Masyarifuddin, tafadhal kami persilakan dari Muhammad Masyhur wa Majur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, 7 hari berlalu dari bulan Dzulhijjah tahun ini. Nikmat besar dengan kesempatan luar biasa Allah masih berikan kepada kita, karena nilai amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau sedekah nanti puncaknya tanggal 10, bisa berlanjut berikutnya dengan kurban, yang 1 bulu 1 kebaikan, kalikan kambing itu berapa bulunya, dan kelipat gandaannya kita tidak tahu. Mau puasa 9 hari silahkan. Buat yang bersiap berpuasa, alhamdulillah. Buat yang belum, upayakan tahun depan bisa. Tahun ini minimal hari Senin, namanya hari Arafah, mengampunkan dosa selama 2 tahun. Dan juga amal-amal yang lain, perbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kesana kemari lantunkan. Sekira mau mengeraskan supaya orang lain ikut, silahkan. Dan juga masih banyak amal-amal yang lain. Semoga Allah memampukan kita meraih fadilah besar yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Melanjutkan buku kecil, judulnya Berhala Pertama, karya tulis akhuna Al-Ustadz Zahir Al-Minangkabawi. Sekarang kita masuk halaman ke-11, seolah nanti sampai halaman ke-19 kita pelajari. Judulnya Sejarah Munculnya Kesyirikan Pertama di Muka Bumi. Kalau sejarah munculnya dosa hasad itu Adam. Kita ulang, iblis yang hasad kepada Nabi Adam, itu sejarah hasad pertama.
iblis kepada Adam. Itu pertama. Sejarah pembunuhan, dosa pembunuhan, kisahnya Qabil Habil. Tapi itu belum masuk kepada akidah. Kalau masuk pada akidah, kapan syirik pertama kali muncul? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dahulu manusia di awal kehidupan pada zaman Nabi Adam alaihissalam dan beberapa kurun setelahnya adalah keadaan yang sama, masih di atas fitrah, yaitu mereka mentauhidkan Allah sebagaimana telah kita baca di Al-A'raf 172. Allah firmankan, alastu birabbikum, saya Rabbmu kan, itu tauhid. Ketika manusia di tulang sulbinya, itu model yang sangat luar biasa dengan model tauhid. Belum lahir sudah dimodeli model tauhid. Meski terjadi dosa, kemaksiatan dan tindakan kriminal, namun mereka tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana Allah kisahkan di Al-Maidah ke-31, kisahnya Qabil dan Habil. Silahkan nanti dibuka. Al-Maidah 31, kisahnya siapa? Qabil dan Habil. Kita enggak bahas. Hal ini sebagaimana Allah firmankan kepada pembaca, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin. Yang artinya dahulu manusia itu adalah umat yang satu setelah perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Nukilan dari Al-Baqarah 100, kita ulang 213. Allah firmankan, kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu umat yang satu, itu umat yang bertauhid. Bekal awal sampai iblis, sampai Abu Jahal, Qarun, Fir'aun, bekal awal lahir itu fitrah. Fabasallahu nabiyyin mubasyir wa mundhirin. Ketika mereka berselisih, yaitu menyelisih fitrahnya, maka Allah mengutus kepada mereka para nabi untuk dakwah, untuk tobat kembali pada jalan Allah, jangan berselisih, bersatulah. Ada perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kepada agama Allah, jangan bercerai-berai, jangan kesyirikan. Itu dakwahnya kepada yang mau, berarti dapat kabar gembira, surga, ampunan. Tapi siapa yang membangkang nanti dihancurkan, semisal umatnya Nabi Nuh akhirnya dihancurkan. Imam Ibnu Jarir menyebutkan sebuah asar. Asar itu jejak dalil dari sahabat sang penafsir Al-Quran, mufassir, penterjemah Al-Quran, itulah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ibunya Abdullah ini dengan Maimunah istri Nabi itu perempuan bersaudara kandung. Ibnu Abbas menjelaskan tentang permasalahan ini, silahkan baca. Kana baina Nuhin wa Adam asyrata qurun kulluhum ala syari'atin minal haqqi fahtalafu fab'athallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin. Yang artinya antara Nuh dan Adam 10 qurun, semuanya di atas syariat yang benar. Baru kemudian mereka berselisih, lalu Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Karena baina Nuhin, ada antara Nabi Nuh diutus, wa Adam dan Nabi Adam, Nabi pertama itu asratu kurunin, ada 10 generasi, bapak, anak, putu, buyut, dan seterusnya, itu sampai 10 generasi. Dan mereka itu panjang-panjang umurnya. Nabi
Nuh saja hampir 1500 tahun. Dakwahnya 1000 tahun kurang 50. Itu waktu yang panjang, ribuan tahun. Kulluhum ala syari'atin minal haq, semuanya berada di atas syariat, jalan yang haknya itu jalan tauhid. Andaikan toh ada dosa, ya dosa hasad, dosa membunuh, tapi nggak sampai dosa akidah yang menyebabkan fondasi rusak. Akhirnya fakhtalafu, mereka menyelisih kepada fitrah yang telah dibawakan, yaitu dengan kesyirikan. Faba'asallahu nabiyyin mubasyirin wa mundhirin, akhirnya Allah mengutus para nabi untuk berdakwah kembali kepada yang hak, untuk tobat, kepada yang mau menerima dapat kabar gembira ampunan dan surga, kepada membangkang nanti akan dihancurkan. Artinya dalam rentang waktu 10 generasi itu, meski terjadi kemaksiatan, akan tetapi manusia masih berada di atas fitrah mereka, yaitu tauhid. Dan juga itu artinya selama masa itulah iblis berusaha menggelincirkan manusia. Setelah 10 generasi, 10 kurun, akhirnya ia berhasil dan sampai pada tujuan puncaknya. Makanya kondisi yang sedang dijalani itu jangan merasa aman-aman saja, karena lawan yang hak itu tidak pernah berhenti, selalu bergerilya. Sing jenenge kucing itu seneng tikus. Kenapa? Kucing kok seneng tikus? Karena tikus itu punya zat pencerah mata. Kucing itu agak bawur. Nek mangan tikus berarti nanti dapat obat, matanya menjadi apa? Cerah. Makanya jadi program perburuan. Nah, itulah iblis berusaha untuk menghancurkan. Makanya kita jangan merasa aman, seolah itu tidak ada musuh. Makanya siapa yang merasa aman, Allah ingatkan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna lailan wahum naimun atau bayatan wahum naimun. Apakah penduduk suatu negeri mereka tenang-tenang saja, salah belum berbenah, bekal belum cukup, ketika malam hari sedang tidur ternyata datang musibah, kamu bekalnya belum cukup, datang musibah, sangumu terus sopo. Maka jangan merasa aman, selalu berkarya, membaca, zikir, sedekah, kerja yang halal, membantu dakwah, supaya kita nanti dijaga oleh Allah. Kenapa? Yang gerilya itu selalu ada. Itu iblis yang selalu ibaratnya kucing ndedepi tikus untuk diterkam. Sejarah muncul dan proses terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi itu bisa kita ketahui dengan membaca Al-Quran bersama tafsir dan penjelasan dari ulama pada surah Nuh ayat yang ke-23. Karena memang Nabi Nuh adalah Rasul pertama, bukan Idris ya, tapi Nabi Nuh Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapan dari sebagian pembesar kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka diajak untuk kembali menyembah kepada Allah. Jadi generasi yang ke-10 mereka mulai aneh, menyelisih akidah tauhid. Allah mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan apa jawaban mereka. Baca. Apabila kita membaca pada surah Nuh sejak dari awal, itu luas.
masa dakwahnya saja 950 tahun. Caranya terang-terangan maupun sembunyi, secara halus maupun secara gamblang, pagi, sore, siang, malam tidak pernah bosan. Lama nggak dakwah 950 tahun itu? Ya lama. Kita 10%-nya belum ada. Berapa 10%-nya? 950. 95, kita belum 95. Lalu dakwah kita sudah berapa lama? Kita sadar cari ilmu masih kapan? Kenapa kita sudah merasa baik? Oh, Nabi Nuh saja 950 tahun. Makanya kita harus menggali apa yang sudah saya kerjakan. Maka jangan aman-aman santai-santai. Kita belum banyak punya bekal. Nabi Nuh saja seperti itu. Lalu apa tanggapan umat di dakwah selama itu? Wa qalu, mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan sampai kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadan, jangan sampai kalian tinggalkan Tuhan kalian namanya Wad. Wala suwa'an, jangan pula kamu tinggalkan Tuhanmu namanya Suwa'. Wala Yahusa, jangan kamu tinggalkan Tuhanmu yang namanya Yahus. Wa Ya'uk, dan namanya Ya'uk. Wa Nasron, dan namanya Nasron. Kolot, berengkulu, memegang di dalam seperti itu, sudah mendarah daging, ngapal, nggak mau meninggalkan. Ketika diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah kepada Allah saja, mereka malah mengatakan demikian. Bahkan mereka juga menuduh Nabi Nuh itu adalah majnunun wasdujir, gendeng, dibelok, singkirkan, diisolasi. Lantas siapakah yang dimaksud dengan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr yang disebutkan pada ayat di atas? Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari nama-nama tersebut, sekaligus menjelaskan tentang sejarah munculnya kesyirikan. Ibnu Abbas menjelaskan, silakan. Hadi asma'u rijal salihina min qaumi Nuh falamma halaku aw asyaitanu ila qaumihim an yusabu ila majalisil lati kanu yajlisuna fiha asaba wa sammuha bi asma'ihim wa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nusiya ilmu ubidat. Ini adalah nama-nama saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat nama di situ. Maka diadakan pertemuan-pertemuan mereka dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh itu. Kemudian orang tersebut menerima bisikan setan, dan saat itu patung-patung yang mereka buat itu belum dijadikan sesembahan. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, mulai saat itulah patung-patung tersebut disembah. Hadhihi asma'u rijalin, Yaghus, Ya'uq, Wad, Suwa', Nasr itu nama-nama rijal, nama-nama tokoh, nama-nama ahli agama, nama-nama ustadz, nama khotib, nama yai, nama syekh, orang soleh mereka. Min qaumi Nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh. Falama halaku, ketika 5 nama orang soleh itu meninggal, auhas syaitan, setan membisikkan, iblis membisikkan, ila qaumihim, kepada kaumnya, an, yaitu insabu ila majalisihim, pasanglah patung di tempat duduk mereka, di majelis mereka, di mana mereka biasa berkumpul bersama ustadzmu, maka bikin kenangan patung. Sering kan orang itu bikin kenangan? Sering bikin kenangan. Kadang ketemu lalu biasanya kenangannya apa? Foto bareng, ya. Foto bareng. Awal-awalnya dari situ, dari foto, lama-lama relip, lama-lama patung, lama-lama dan seterusnya. Itu membisikkan seperti itu. Jadi bikin kenangan saja.
Bahkan kadang kita bisa jumpai promosi di kanan kiri kita, bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai budaya nenek moyang. Ada bahasa seperti itu. Itu gaya-gaya iblis itu. Gaya-gaya iblis, bahasa seperti itu. Itu namanya tatabu'ul athar, ngelacak jejak peninggalan orang dulu untuk dibikin kenangan, untuk dikunjungi, dijadikan hari raya, dibikin pesta. Bikin patung alati yang kanu mereka ya jelisuna fiha, duduk di majelisnya, ansoban dengan patung-patung, wasammuha bi asma'ihim, dan beri nama dengan nama-nama mereka. Peristiwanya tentara yang dibantai PKI, dibuang di lubang buaya, dipatungkan enggak? Ya itu. Ya dari situ. Makanya Umar bin Khattab di masa khalifahnya, ketika akhirnya menjumpai pohon yang di bawahnya Nabi SAW itu mengambil baiat para sahabat, namanya Baiatur Ridwan pada perjanjian Hudaybiyah. Ini nanti akan dilacak, dibikin kenangan. Disik Nabi mengambil janji setia di sini, lama-lama dikeramatkan. Ternyata itu ditebang, dibuang. Ketika sudah penaklukan kota Mekah, semua patung kuburan menonjol, ratakan. Enggak boleh mengabadikan sejarah patung seperti itu. Makanya kita jangan membiasakan, walaupun awalnya dari foto. Sekarang itu tren manten foto, wisuda foto. Ya mendesak sajalah, KTP, jasa, selebihnya ndak usah. Kenapa? Generasi ke depan iblis itu lihai. Kita nanti akan tanggung jawab dengan setat fotomu, anak turunmu yang nggak punya ilmu, akhirnya mereka gak karuh-karuan. Gimana tanggung jawab kita nanti? Itu awal-awalnya. Makanya kenapa rumah kok ada patungnya, malaikat gak mau masuk, orang yang bikin gambar suruh memberikan roh, karena untuk memutus benih-benih itu. Walaupun di kala itu belum ada kesyirikan, tapi itu benih. Wafa'alu, akhirnya mereka mau mengikuti bisikannya, walam tu'bad, di kala itu belum disembah, hanya kenangan saja. Hatta idza halaka, ketika orang-orang tadi mati, ulaika, mereka tokoh-tokoh tadi, wa nusiya al ilmu, ilmu sudah dilupakan, akhirnya ubidat, disembah. Itu kan prosesnya. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim tentang sejarah munculnya kesyirikan. Disebutkan dari Abu Ja'far, beliau mengatakan, silahkan. Wa kana wadun rajulan musliman wa kana muhabbaban fi qawmihi falamma mata asqalu hadla qabrihi bi arabi babila wa jaza'u alayhi falamma ra'a iblisu jaza'ahum alayhi tashabbaha fi surati insanin thumma qala inni ara jaza'akum ala hadha rajuli wa hal lakum an usawwira lakum mithlahu fayakunu fi nadikum fatadhuruna qalu na'am fasawwara lahum mithlahu qala wa wada'uhu fi nadihim wa ja'alu yadhurunahu falamma ra'a ma bihi min dhikrihi qala hal lakum an aj'ala fi masjid kulli wahidin minkum timthalan mithlahu fayakunu lahu fi baitihi fatadhuruna qalu na'am qala famathala likulli ahli baitin timthalan mithlahu faqalu faja'alu yadhurunahu bi qala wa adraka abna'uhum faja'alu yarawna ma yasna'una bi qala wa tanassalu wa darasa anhu fikrihi iyyahu hatta ittakhadhuhu ilahan ya'budunahu min dunillahi awladihim wa kana awwalu ma 'ubida min dunillahi as-sanama alladhi samuhu Waddan. Wad adalah nama seorang laki-laki muslim dan dia sangat dicintai oleh kaumnya. Saat dia meninggal dunia, maka kaumnya mendirikan tenda menginap di sekitar kuburannya di sebuah negeri yang bernama Babilonia, dan mereka
bersedih meratapinya. Ketika iblis melihat ratapan kesedihan mereka itu, ia pun menjelma menjadi seorang manusia. Lalu ia berkata, aku melihat kesedihan kalian atas kematian lelaki itu. Maukah kalian aku buatkan gambar lukisan lelaki ini, lalu diletakkan di tempat kalian berkumpul, sehingga kalian dapat senantiasa mengingatnya? Mereka menjawab, ya. Maka iblis pun membuatkan lukisan lelaki itu untuk mereka. Kemudian mereka meletakkannya di tempat di mana mereka biasa berkumpul dan mulailah mereka menyebut dan mengingat-ingat lelaki itu. Ketika iblis melihat mereka senantiasa mengingat dan menyebut lelaki itu, maka ia pun berkata, maukah kalian aku buatkan untuk setiap rumah kalian waktu lelaki tersebut, sehingga kalian bisa mengingatnya di rumah kalian? Mereka menjawab, ya. Maka iblis pun membuatkan patung lelaki tersebut untuk setiap keluarga. Mereka pun menerimanya dan mulai mengingat lelaki tersebut dengan patung itu. Lalu anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan, hingga mereka beranak pinak dan hilanglah tujuan untuk mengingat kesalehan lelaki tersebut. Akhirnya cucu keturunan mereka menjadikan patung tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Maka makhluk pertama yang disembah selain Allah adalah patung yang mereka namai Wat. Ya. Wakana Waddun, ada patung namanya Wat. Aslinya rajulan musliman, seseorang muslim ahli tauhid. Wakana muhabbaban fi qaumi, beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Kaumnya itu biasanya kan suka kan kepada ahli ilmunya, gurunya. Karena mereka punya masalah, tanya, titipkan anak-anaknya untuk belajar. Falama mata, ketika si Wat ini mati, askaru haula qabri, mereka membuat kemah atau bangunan di sekeliling kuburnya, fi ardi Babil, di daerah Babilonia. Wajaz alaihi, dan mereka merasa berbelasungkawa, susah karena yang dicintai mati. Falamma ra'a iblisu, ketika iblis tahu, jaza'ahum, kesusahan mereka, alaihi, atas matinya sang tokoh, tasabbaha fi surat insan, akhirnya iblis menjelma bentuk seseorang. Bisa menjelma bentuk manusia iblis itu. Karena Allah menyebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis bersama makhluk sealam dia bisa melihat manusia, tapi manusia enggak bisa melihatnya. Mereka bisa menjelma. Dan itu sering penjelmaan itu. Sampai Abu Jahal CS pun juga pernah ketika rembukan cara menghadapi Islam, Nabi itu dipanggil dengan sebutan apa, mereka enggak menemukan, iblis pun juga datang. Untuk usul penyebutan yang paling kena, dia punya urun rembuk, bisa menjelma seperti itu. Semakula lalu iblis mengatakan, ini ara jaz'akum ala hadza rajul, saya melihat susahmu, belasungkawamu atas kematian tokohmu ini. Fahal lakum an usawwira lakum mislahu, maukah kamu saya bikinkan patung untuk orang ini, untuk kenang-kenangan, sehingga nanti bisa mengobati sakitmu, kangenmu, ditinggal mati kekasihmu. Fayakunu fi nadikum fatadkurunahu, maka patung itu ada di tempat berkumpulmu, di balaimu. Nadwah itu tempat mereka biasa kumpul-kumpul untuk cari ilmu, untuk ngobrol, untuk rapat, itu biasa namanya nadwah. Makanya di situ ada patungnya untuk kenangan. Dari usul iblis ini, kalau mereka menjawab na'am, iya, fasawwarolahu mislah, maka iblis membuat patung buat mereka semisal Wat tadi. Qala wa wada'uhu fi nadihim, mereka meletakkan patung Wat di nadwah mereka, di balai tempat berkumpul rapat mereka. Wa ja'alu yadkurunahu, dan mereka menyebut-nyebutnya. Nyebutnya itu ya namanya ulang tahun, haul,
atau pendae, geblake, pengiling-ilingi dengan berbagai macam acara, kadang untuk promosi dan macam-macam. Falamma ra'a ma bihim min dzikrihi, ketika iblis mengetahui ternyata mereka nyebut kepada patung, berarti jebakannya mulai berhasil, racunnya mulai berhasil. Mereka digiring kepada kemaksiatan mulai berhasil. Qala, iblis mengatakan, hal lakum an aj'ala fi manzili kulli wahidin minkum timsalan mislah. Maukah kamu saya bikinkan di masing-masing rumahmu patung yang semisal. Bukan satu di tempat rapatmu, tapi masing-masing rumah punya. Ini kira-kira iblis untuk menyesatkan butuh modal enggak? Ini kira-kira beli patung dipahat dari batu berapa harganya? Apalagi bahannya dari batu granit kayak dicampur darat, berapa? Patung kudanya campur darat berapa harganya? Duh, mahal. Ini setiap rumah. Ini juga kaya, bermodal. Memang Allah menyebutkan waladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Wong kafir itu meninfakkan hartanya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, itu berkorban mereka. Makanya kita punya harta itu penting sebagai modal, bukan untuk kebanggaan. Maka carilah yang halal dengan niat yang benar, tasarufkan yang benar, modal jihad. Harta kita nanti akan berkah. Karena kita ingat iblis itu merusak modalnya besar, kita nggak boleh kalah. Fa yakunu lahu fi baitihi fatadzakarunahu, akhirnya patung itu ada di masing-masing rumah. Akhirnya mereka menyebut-nyebutnya. Mau kamu saya bikinkan nanti program kerjanya seperti itu? Kalau mereka menjawab na'am, iya. Qala famassala likulli ahli baitin timsalan mislah. Akhirnya iblis pun juga bikin patung untuk setiap rumah, patung yang semisal pertama. Fa aqbalu wa ja'alu yadkuruna bihi. Akhirnya mereka menerima lalu mulai berbuat dengan menyebut-nyebutnya, mengadakan peringatan, haul, ulang tahun, dibaca sejarahnya, lalu mereka merasa berbangga. Ilu leluhurku wong hebat. Kadang kuburan juga begitu. Kalau keluargaku profesor, doktor, kayak dibangga-banggakan. Dan itu cukup banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir, sampai area pekuburan kamu jadikan bahan bangga-banggaan. Katanya bentuk birrul walidain dengan kijing yang mahal. Kadang seperti itu. Pasang lampu, dipasang pagar, di keramik dan macam-macam. Dan itu nyata di masyarakat. Semakin jelas ternyata apa yang kita jumpai sekarang dulu sudah ada, tinggal mengulang saja. Mungkin kalau di daerah sini kuburan kijingi di Buntel Mori jarang ada nggih? Di mana banyak kijing-kijing di Buntel Mori? Di Jawa Tengah banyak itu kijing-kijing pasang mori itu. Di sini jarang. Tapi kiai-kiai pentingnya malah berkelambu lebih mahal lagi. Dengan kepala masuk pada kelambu lalu mengusap-usap, mencium-cium, boleh berkah nanti. Itu nyata ya, seperti itu caranya. Qala wa atraka abna'uhum, lalu menyusulah anak-anak mereka, faja'alu yarawna ma yasnaun, maka anak turun berbuat apa yang mereka lihat dari perbuatan orang tuanya. Qala wa tatanasalu, akhirnya mereka beranak pinak, wa darosa, dan kabur, amru dzikrihim, perkara penyebutan mereka. Intarasa itu bladus, berarti hilang sejarahnya. Andaikan kain itu badiknya itu hilang, itu indarosa, darosa.
Sehingga itu orang soleh itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah benda-benda keramat untuk tabaruk ngalap berkah. Lama-lama begitu, tidak ngerti sejarahnya. Bila ditanya kenapa kamu kok berbuat begitu, apa jawabnya? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai pendahulu kami punya tradisi, kami melu embuh wong tuwek kene bocah cilik oleh ora ngono ku diarani wong sing aneh ra umum. Ya wong Jawa aja lali karo Jawane. Nanti lama-lama begitu jawabannya, nggak ada ilmunya. Hatta itakhoduhu, sehingga mereka menjadikannya ilhan sesembahan, ya butuhnya mereka sembah min dunillah, dari selain Allah. Aulatu auladihim, turun temurun. Fakana awalu ma'ubida, maka pertama yang disembah min ghorillah asonam, sebuah patung alati sammuhu, yang mereka beri nama dengan Waddan. Mari lihatlah betapa licik dan halusnya tipu daya iblis. Sedikit demi sedikit, perlahan dan sabar, ia terlihat bak kawan dekat, bagaikan kawan dekat yang sangat baik, padahal ia adalah musuh yang paling keji, sehingga manusia pun tidak merasakannya, dan akhirnya mereka terjerembab masuk ke dalam kubangan kesyirikan. Selesai sampai halaman ke-19. Mau catat rangkumannya silahkan. Proses berhala disembah. Saya sempat mencatat 7, prosesnya 7 tahapan. 1. Bangga dengan kejayaan leluhur. Ini sebab pertama. Bangga dengan kejayaan leluhur. Saya kira dalilnya mudah dicari, semisal alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, berbangga-banggamu untuk jadi orang yang hebat, membuat kamu lalai sampai urusan kuburan kamu jadikan bahan berbangga-bangga. Yaitu keluarga kami, keluarga jenderal, walaupun jenderal petak dan macam-macam orang-orang hebat. Itu bangga dengan kejayaan leluhurnya, dibangga-banggakan. Itu penyakit. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja bangga, cuma itu pada kebaikan atau keburukan. Kalau pada kebaikan tidak apa-apa bangga, sehingga menyemangati berbuat baik. Alhamdulillah leluhurku hafal Al-Quran, bagaimana saya bisa hafal Al-Quran? Tidak apa-apa. Menguasai bahasa Arab, bagaimana saya bisa menguasai? Dan seterusnya. Bangga kepada kebaikan, penyemangat beramal, tidak apa-apa. Tapi pada keburukan itu yang nggak boleh. Yang nomor 2, menikmati kejayaan leluhur. Ini sebab yang kedua. Menikmati kejayaan leluhur, kepada leluhurnya bangga dan mereka menikmatinya. Menikmati kejayaan leluhur. Itu sewenang pendahulunya begini-begini, itu dinikmati, dibangga-banggakan, bikin cerita sana sini, bikin lomba dan macam-macam, dinikmati itu kejayaan leluhurnya. Yang nomor 3, tidak membekali diri dengan kunci-kunci kejayaan leluhurnya. Nomor 3, tidak membekali diri dengan kunci-kunci kejayaan leluhurnya. Tidak membekali diri dengan kunci-kunci kejayaan leluhurnya. Jadi mereka itu sibuk membanggakan, menyebutkan, melombakan, tapi mereka sendiri tidak menggali leluhurku sukses itu sebabnya apa yo? Sukses itu masalahnya menguasai bahasa Arab, hafal Al-Quran, menguasai kaidah dan macam-macam. Ternyata mereka tidak. Coba lihat rata-rata anak pejabat-pejabat tinggi. Ini kira-kira mereka sesemangat orang biasa
atau mereka tuh semangat berbangga. Seringnya tuh semangat berbangga. Makanya seringnya yang banyak sukses itu adalah orang yang berangkat dari nol. Kelanjutannya itu kalau nggak ngati-ngati hanya membanggakan leluhurnya, mereka tidak membekali diri dengan kunci kejayaannya, itu nanti akan dicabut. Itu yang ketiga, proses beralih disembah, anak turunnya tidak membekali diri dengan kunci-kunci kejayaan leluhurnya. Nomor 4, setan menyusup dengan syubhat dan syahwat. Setan menyusup dengan syubhat dan syahwat. Dalam kurung filsafat dan pesta dunia. Dalam kurung ilmu filsafat, yaitu filsafat agama dan pesta dunia. Ini setan menyusupkan syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah pengkaburan agama. Ujung-ujungnya adalah agama itu akal-akalan. Akhirnya semua perguruan tinggi dasarnya harus filsafat agama. Agama bisa diterima bila cocok dengan akal. Dan ini nyata. Generasi muda banyak yang terjebak kepada filsafat agama ini. Itu namanya syubhat. Sehingga agama itu nanti akal-akalan dan syahwat. Bila sudah mereka nggak punya iman, ketika punya kejayaan ya hanya pesta maksiat. Hanya pesta maksiat. Itu setan cara menyusupkan, itu nyata di mana-mana. Setan menyusupkan syubhat dan syahwat. Makanya kita wajib paham. Nomor 5, mereka jadi majikan yang tidak berilmu dan disetir oleh buruhnya. Mereka menjadi majikan yang tidak berilmu dan disetir oleh buruhnya. Mereka menjadi majikan yang tidak berilmu, akhirnya disetir oleh buruhnya. Biasanya ijazah itu beli kan. Dalam artian itu tren, punya uang, anaknya pejabat, begitu mulus, piro atau duitnya beli ijazah. Pura kan punya kemampuan enggak? Ijazahnya beli. Enggak punya kemampuan. Akhirnya ketika yang menjadi bos-bos penentu keputusan itu tidak punya ilmu, makanya orang kanan kiri itu berusaha untuk nyetir. Pembisik-pembisik itu loh. Itu masalahnya. Karena mereka menjadi majikan yang tidak berilmu, akhirnya disetir oleh buruhnya. Dan itu nyata. Lihat hancurnya Baghdad. Itu pemimpinnya lemah, pendampingnya orang-orang Syiah. Sehingga anak-anak kecil menjadi pemimpin. Semua rancangan itu ada orang-orang Syiah. Semua kekuatan sudah dibredel. Setelah itu ngundang orang Tatar. Hancur kan? Hancur. Itu permasalahannya tadi. Makanya Umar bin Khattab ketika menetapkan siapa khalifah berikutnya tidak pernah mengusulkan anaknya sama sekali. Kenapa? Itu amanat. Umar bin Abdul Aziz pun juga nangis mendapatkan amanat berat yang seperti itu. Makanya itu dibutuhkan orang yang betul-betul kuat. Sebab kalau majikannya gak punya ilmu, disetir oleh buruhnya, hancur. Nomor 6, mengikuti sihir pembisik. Nomor 6, mengikuti sihir pembisik. Jadi pembisik itu sihirnya itu sangat kental. Kita bisa melihat kayak Al-Ma'mun. Siapa Al-Ma'mun itu? Anaknya Harun ar-Rasyid. Siapa? Khalifah dari Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid itu terbaik. Dari dua anaknya, keduanya dicadangkan, dicalonkan sebagai Amirul Mukminin. Dua orang, akhirnya ketika terjadi perang saingan saudara, Al-Amin kalah, Al-Ma'mun yang menang. Itu ternyata pendamping-pendampingnya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah.
dengan segenap caranya. Akhirnya ilmu sangat luar biasa, tapi sayang ilmu akal-akalan. Akhirnya akidahnya adalah akidah Al-Quran itu adalah makhluk, sampai Imam Ahmad jadi korban dan banyak orang yang mati. Kenapa? Karena mengikuti para tukang sihir pembisik-pembisiknya. Seperti itu prosesnya. Yang ketujuh, ditakut-takuti dengan bahaya, lalu diberi solusi palsu. Ditakut-takuti dengan bahaya, lalu diberi solusi palsu. Bentuknya tatabbu'ul athar. Makna tatabul asar ialah menelusuri peninggalan keramat. Apa makna tatabul asar? Menelusuri peninggalan keramat, lalu dijadikan wasilah di dalam doanya. Ini yang ketujuh, terjadi kesyirikan. Ditakut-takuti dengan bahaya, lalu diberi solusi palsu. Bentuk solusi palsu tatabul athar, menelusuri, menggali, napak tilas jejak peninggalan-peninggalan keramat, akhirnya dijadikan wasilah. Contohnya begini, orang kurang punya agama, lalu ketika sakit, rumah sakit sana sini nganti-nganteknya duit gak mari-mari. Lama-lama apa? Mengikuti nasihatnya pembisik. Apa? Suruh berobat kepada para normal, yang penting mari, gitu kan? Loh, itu nyata kan yang seperti itu? Itu nyata. Maka tempat-tempat keramat itu dipromosikan. Makanya Raja Faisal dari Saudi ketika berkunjung ke Palestina, selesai acara diajak untuk mengunjungi peninggalan syekh siapa yang keramat. Ngopo jawabnya? Andaikan yang seperti itu termasuk boleh dan itu agama, saya punya peninggalan yang super keramat, nggak ada tandingannya. Kami pasti pugar kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami jadikan peribadatan, gitu kan? Ini setat kekacauan akidahnya dari situ. Yang prinsipnya mereka itu orang soleh, ketika doa kabul. Lah kamu nggak punya agama, ketika punya masalah nggak bisa menyelesaikan, doamu nggak ada syaratnya. Iman takwa kamu nggak punya, karena memang kamu nggak punya ilmu. Sementara dengan kekuatanmu juga terbatas. Makanya kalau kamu nggak mencari terobosan paranormal, kamu nanti akan bisa gimana? Sementara paranormal itu kekuatannya begini bisa mendatangkan hujan, bisa menolak hujan dan macam-macam, berbagai macam karomah para wali. Apa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani? Akhirnya disembah kan? Dan seterusnya. Itu seluk-beluknya. Terjadi kesyirikan, sehingga ketika mereka menyembah berhala bentuknya adalah sebagai perantara, yang mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah, mereka itu adalah para penyampai hajat kami di sisi Allah. Kalau saya doa sendiri nggak dikabulkan, tapi bila saya titip itu nanti akan gampang dikabulkan. Kenapa? Itu adalah tempat yang keramat. Disitulah letak kesyirikan. Sekarang nyata berserak-serak, gak karuh-karuan, bahkan dengan tarian laki perempuan jadi satu sampai gila. Yang jadi wali ternyata gila, semakin jadi wali, melaku cetuk uang gendeng malah diambungi tangani. Nanti golek bledusan nomor kemana? Yang kuburan, ada uang sing bambung turun dhuwur kijing ditekoni, nanti bledusane piro ya. Dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu. Sekarang sangat marak sekali. Kayaknya di Indonesia itu subur. Makanya kalau ada musibah tidak hilang-hilang, ya memang yang memancing dosa itu memang sangat dahsyat sekali. Demikian
seolah kelanjutan pembahasan kita kaji waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.